pendengar dan pemirsa RRI, kita hadir lagi bincang-bincang dan ini menarik karena kita bahas kaitannya dengan keberadaan komunitas basket Tarantula Kings di Kabupaten Biak Numfor, komunitas basket multitasking. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, sudah hadir Ketua Komunitas Basket Tarantula Kings Biak, ada Kakak Teddy Supriyatna. Kak Teddy, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat ya? Sehat. Tetap semangat? Siap. Tetap semangat ya, karena Kakak Teddy ini adalah Ketua Komunitas Basket Tarantula Kings Biak. Nah, kita ingin tahu seperti apa sepak terjang dari komunitas ini, apalagi kalau kita bahas multitasking. Nah, apakah mereka hanya main basket saja terus kah? Atau ada sepak terjangnya seperti apa? Track recordnya mereka kita ingin tahu ya. Nah ya, seperti apa nih Kak Teddy? Kalau berbicara komunitas basket Tarantula Kings, dari kapan keberadaannya mulai, kemudian seperti apa perkembangan sampai saat ini? Karena kayaknya kalau kita bicara basket, terus ada event atau ada kompetisi basket, kayaknya kalau yang di Papua kayak di Jayapura, Nabire sih, mereka kayaknya udah tanda kutip macam dong agak-agak, aduh kalau sudah ada dana tarantula nih, orang bagaimana ya? Agak-agak jiper sedikit, agak-agak wah ini bahaya nih kayaknya, kita lawan berat nih sama Tarantula Kings. Oke, sebelum nanti kita bahas sampai prestasi-prestasi, ya, cerita dulu dong, sampai akhirnya bisa muncul atau lahirlah klub basket ataupun komunitas basket ini. Baik, Mbak, terima kasih. Jadi Tarantula Kings ini berdiri sejak tahun 2000, Mbak. Tahun 2000, pasnya di bulan April kemarin, bulan lalu. Jadi seiring berjalan kami lihat apakah hanya main basket saja terus, tidak ada pembinaan. Jadi inisiatif teman-teman untuk membuat kepengurusan, Pak. Dilakukanlah voting, kebetulan kami yang terpilih saat itu. Jadi di tahun 2021, baru 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Jadi dalam program kerja Tarantula King sendiri di bawah kepengurusan yang baru ini, kami mulai melakukan pembinaan di sekolah-sekolah. Yang salah satunya di sini ada SMA Negeri 1 Biak dan SMA YPK 2 Mandala, dan beberapa kelompok umur, beberapa SMP lah, Mbak. Ya. Jadi kami mulai menggandeng sekolah-sekolah ini untuk dilakukannya latihan tiap hari, Mbak. Terus dalam latihan itu tentunya banyak tantangan ke depan, artinya belum sarana olahraganya, belum bola, belum alat-alat lainnya, Mbak. Jadi masih terbatas ya? Ya, masih terbatas, Mbak. Jadi mungkin mengawali itu kami swadaya ke mandiri nih. Ya, mandiri. Beberapa senior artinya kami ya swadaya untuk keberlangsungan latihan ini, Mbak. Jadi artinya selain latihan tentunya ada tolak ukur berupa game, artinya pertandingan, Mbak. Untuk pertandingan itu sendiri kami buat internal dulu, artinya semacam fun game. Kami mengundang beberapa sekolah untuk sekolah-sekolah yang udah dibina dulu nih ya. Semacam penjaringan begitu, Mbak. Iya. Sementara itu. Oke. Kak Teddy, kalau berbicara untuk kepengurusan kan baru nih ya, maksudnya kepengurusan. Tetapi kalau lihat background dari para pengurus-pengurus ya untuk komunitas basket Tarantula Kings ini kan yang memang main basket, berarti kalau 2000 kan sebenarnya sudah 20 tahun lebih kan, mulai dari mungkin Kak Teddy masih SMP, SMA ya kan. Saya masih ingat soalnya. Nah, itu ada ini enggak apa namanya mungkin karena perkembangan kita ya, perkembangan zaman sampai saat ini, akhirnya KTD dan kawan-kawan sampaikan atau punya niat yang tulus, kita memang harus lakukan pembinaan nih, bukan hanya ya kita sudah main-main aja seperti tadi. Itu memang baru tercetus setelah sekian lama ini ya, atau karena ayo kita lebih bisa mampu mengakomodir semua ini. Siap. Jadi karena tiap hari kami ke lapangan, kita lihat adik-adik kita ini tidak terarah, artinya hanya datang, antusiasnya, semangatnya ada. Semangatnya ada, cuma untuk mengarahkan mereka ini belum. Jadi artinya dengan terbentuknya pengurus ini, ayo mari kita bentuk suatu pembinaan untuk adik-adik ini, ada ruang begitu, Mbak.
Sehingga mereka memang benar-benar menjadi pemain Terarah, basket iya, ya terarah ya, iya, tahu betul. tekniknya, Iya, tahu bukan hanya sekedar main basket iya, begitu bukan, saja. iya. Nah ini yang menarik karena mungkin ada yang punya semangat atau hobi atau senang tertarik dengan basket, tapi karena mungkin wadah atau nggak tahu mau kemana, ya mereka biasa aja, jadi kurang berkembang Iya, lah. betul. Oke. Nah ini kalau dari awalnya kita berbicara sampai kehadiran sudah terbentuknya kepengurusan komunitas basket Tarantula Kings, tentu kan ada suka duka. Sebelum kita suka duka nih, prestasi ternyata luar biasa dan terbaru adalah di mana salah satu juga anak asuhnya Kakak Teddy nih ya, sukses ini ya, sampai mau goes to Amerika Betul, nih. betul, Mbak. Oh, luar biasa. Itu cerita dulu sedikit ke kita tentang bagaimana prestasi-prestasi luar biasa yang sudah dicetak dari komunitas ini. Ya. Baik, Mbak. Jadi cerita sedikit, 2 tahun terakhir ini SMA binaan kami, SMA Negeri 1 dan SMA YPK 2 Biak. Iya. Ya. Untuk tahun kemarin sendiri prestasi yang kita dapat Fantastic Four. Untuk itu Biak masuk di final, SMA Negeri 1 masuk di final. Masuk di final dan dapat runner up, Mbak. Oke. Dapat runner up, sementara MVP-nya pun dari Biak. Dari Biak. Untuk tahun lalu, Mbak. Oke. Untuk tahun ini agak meningkat. Agak meningkat, Mbak. Jadi dapat masuk di Belcamp. Betul. Untuk tahun lalu juga dapat di Masuk Belcamp, cuma juga, sampai di 25 besar. betul. Tapi tahun ini alhamdulillah Luar biasa. dari SMA YPK 2 atas nama Jacob berhasil lolos sampai 12 besar dan go to Amerika. Ke Amerika luar biasa, bayangkan. Dan ini memang ada berapa juga ya dari yang Ya, Papua ada, ya, ada dari selain dari Biak ada juga Kalau dari. untuk tahun ini satu. Kalau tahun ini satu ya, oke. Yang sebelumnya yang sempat ada Selama vakum berapa tahun? selama 4 tahun. Luar biasa, ini satu kebanggaan. Nah ini kalau flashback sedikit, itu kan Yakob berarti juga maksudnya dari awal kita Kak Teddy dan kawan bisa melihat ya bagaimana bakat dan talentanya dia, skillnya dia lah selama bermain basket, akhirnya ternyata benar ini munculnya hasilnya seperti itu ya. Jadi saya cerita sedikit, Yakob pun ini masuk dalam penjaringan yang kita buat, artinya Iya. Sekolah-sekolah tadi ya pertandingan intern yang kami buat fun game itu kita jaring melalui situ, Mbak. Jadi seiring berjalan anak ini punya kelebihan sendiri. Oke. Jadi ya saya langsung disuka dukanya, Mbak. Ini menarik nih kayaknya. Apa nih kayaknya langsung tadi apa nih suka dukanya bersama-sama adik kita dari mulai dari mulai dibinakan dari kecil gitu ya, mulai pembinaan berproses mungkin dari ada yang SD tiba-tiba sudah SMP itu sekarang SMA udah kelihatan tidak rasa kan. Nah seperti apa nih? Jadi kalau bukan untuk Yakob saya, artinya Iya, ini yang secara menyeluruh menyeluruh ya. Banyak dukanya, Mbak. Artinya untuk berangkat, jadi ini kan perlu jam terbang, Mbak. Perlu jam terbang untuk adik-adik SMA ini. Bukan hanya di Biak kan, harus ke keluar dari Biak. Itu maksud saya. Jadi pertandingan di Jayapura ini tentunya membutuhkan biaya anggaran ya. Selain ada bantuan dari sekolah, tentunya mereka juga butuh tambahan untuk mereka sendiri. Tambahan mereka untuk mereka sendiri itu kami melakukan semacam kerja bakti begitu. Kerja bakti begitu untuk dapat tambahan. Selain kerja bakti kita melakukan bazar, ada jual-jual begitu, Mbak. Artinya penuh perjuangan sampai di titik ini, tidak gampang seperti. Berproses dan itu adalah kembali ke ide-ide kreatif dan upaya yang dilakukan dari pengurus juga. Ini. Nah, pendengar pemirsa lihat kan kaosnya yang saya pakai. Nah, salah satu ini binaan dari Tarantula Kings kan. Itu apa dari produk memang yang sudah dihasilkan dan seperti apa nih? Jadi ide untuk masuk ke UMKM ini sendiri baru bulan lalu, Mbak. Jadi baru bulan lalu kita coba bagaimana mendapatkan tambahan melalui usaha ini, Mbak. Jadi hasil dari itu selain kita putar modal ya keuntungan sebagian masuk di kas untuk pembinaan juga sih, Mbak. Jadi ini memang lokalan semua ya, handmade dari betul. Dari lokal, anak produk muda asli, ya. Dari anak muda Biak nih ya. Siapa yang biasa ini desain sendiri apa semua akhirnya bahannya semua sampai marketingnya gimana? Kita melalui kebetulan ada barcode-nya di situ, Mbak. Di label itu.
bisa diakses, masuk langsung di Instagramnya. Oh iya, Bisa tinggal iya. dilihat di situ. Dan ini mulai walaupun bulan lalu saja tetapi sudah terlihat Sudah, ya, hasilnya ya. Ini betul. salah satu upaya ini. Nah, tadi dibilang katanya KTD adalah banyak dukanya. Waduh. Ini kalau sekali memberangkatkan, ya kan? Misalnya kita keluar dari Biak, transportasi, akomodasi, Betul. kemudian kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, apalagi sekarang, apalagi kalau bicara adik-adik kita, anak-anak kita yang dengan semangat juangnya sendiri ini, nah itu agak sedikit miris juga kali ya dari pengurus. Sangat, Mbak. Tapi kami berdiri karena semangatnya mereka saja, Mbak. Oke. Bisa sampai sekarang ini karena mereka semangat, kita juga berupaya, artinya tetap berdiri ada untuk mereka. Apalagi masih ini ya, kita salah satu tanggung jawab moral juga ya untuk adik-adik kita. Nah, kalau jadi paling hal-hal yang seperti yang agak sedikit ya menyedihkan tanda kutip gitu, misalnya kalau kita keluar Biak nih, itu seperti apa tuh? Misalnya harus tinggal sama-sama atau bagaimana gitu, mungkin lokasinya, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain. Yang pertama tentunya tempat tinggal. Tempat tinggal ya Mbak tahulah sendiri, artinya Iya. tidak seperti yang diharapkan, artinya ya ada yang harus satu kamar berapa orang ataupun ada yang untuk menampung Iya. ini ya adik-adik kita ya, belum kebutuhan makan dan Betul. lain-lain. Oke, transportasi dan lain. Jadi ini diupayakan bagaimana nih dari pengurus yang tadi ya, selain mungkin usaha-usaha, kemudian berarti urung rembuk atau swadaya dari person to person, dari anggota atau dari pengurus itu sendiri? jadi artinya tidak semua klub ditanggung sama klub, artinya dari sekolah. Iya. Dari sekolah pun sangat membantu, Mbak. Sangat membantu dari sekolah, baik dari SMA Negeri 1 maupun dari SMA PK. SMA PK 2. Untuk tambahan-tambahan lain yang untuk mereka sendiri itu yang kami Ada di coba subsidi seperti ya. baju-baju untuk baju di luarnya gitu. Kalau untuk kostum sendiri dari pihak sekolah ada ya. Oke. Nah, apakah selama ini mulai dari komunitas ini hadir, kemudian mulai berkembang, dan sebenarnya kan prestasi-prestasi yang diraih itu kan juga terlihat ya, nyata gitu. Yang bukan hanya kita orang-orang Biak, anak-anak Biak yang melihat itu, tapi dari luar juga. Nah, adakah juga misalnya upaya ada lirik atau mungkin ada bantuan dari pihak lain gitu? Mungkin kalau kita di daerah di Biak gimana? Ada apa dari dinas terkait atau dari pemerintah seperti apa? Sementara yang berjalan artinya tentunya untuk latihan ini kan ada tolak ukur, Mbak. Jadi latihan untuk tolak ukurnya adalah pertandingan. Beberapa tahun terakhir ini kami hanya berkolaborasi untuk buat pertandingan. Menggandeng pihak. Iya, menggandeng pihak. Kalau untuk anggarannya sendiri kami swadaya. Kalau untuk pertandingan kami kolaborasi begitu, Mbak. Kalau event-event kompetisi itu kolaborasi ya. Oke. Tapi kalau misalnya hingga saat ini nih keberadaan komunitas basket Tarantula Kings yang multitasking ini belum adakah dari misalnya dari ya tadi saya bilang gitu, pemerintah daerah melirik ini, melihat ini? Sementara sampai saat ini kami masih mandiri swadaya, Mbak. Oke, masih mandiri swadaya ya. Semoga dengan adanya podcast ini artinya adalah muncul yang baru, Mbak. Ada ya, harapannya begitu ya, untuk mendukung bagaimana anak-anak muda Biak soalnya ini ya, kita mulai dari pembinaan dari awal. Oke, jadi itu suka dukanya. Nah, ada yang yang ini kan bicara bukan hanya anak laki-laki kan, yang kata di pembinaan juga untuk perempuan. Lihat maunya adik kita untuk adik perempuan adik kita di Biak seperti apa juga? Kalau untuk perempuan sendiri yang kita yakinkan, artinya agak sensitif kalau putri ya, Mbak. Oh iya. Kita yakinkan dulu kepada orang tua mereka. Untuk sampai saat ini kepercayaan orang tua untuk klub Tarantula Kings sangat percaya untuk kami. Artinya dalam pembinaan. Pembinaannya ya. Oke, terus kalau ada misalnya selama ini, nah ada yang baru, misalnya ada yang mau tertarik atau yang ingin bergabung, itu juga seperti apa tuh? Mereka harus kemana? Ya, kami sangat membuka diri terkait banyak adik-adik yang mau latihan basket. Kami sangat membuka diri. Tinggal datang saja di lapangan Marpati di Mandala. Base campnya ya? Base campnya. Tinggal datang saja. Mungkin tiap hari kami latihan dari jam
dari jam 5, dari jam 4 sampai jam 6 sebelum maghrib sudah selesai. Oke. Nah itu mulai dari awal itu ada dipisah ya? Ya, KTT, dipisah misal kelompok dari umur. kelompok umur. Oh, Ya, oke. kelompok umur, Mbak. Kelompok umur, kemudian jadi akhirnya mulai teknik-tekniknya juga disesuaikan ya. Iya. Oke. Apa yang paling menarik nah kalau bicara pembinaan ini? Jadi yang paling menarik di sini otomatis yang kelas 3 tahun ini sudah lulus, Mbak. Oh iya. Betul. Jadi kita butuh regenerasi baru lagi, penjaringan baru lagi. Nanti kita akan buat seperti itu. Oke. Regenerasinya untuk klub sendiri bisa berdiri sampai saat ini karena ada regenerasi, Mbak. Betul. Seperti itu. Oke, jadi kan multitasking tadi udah ada upaya UMKM, kemudian atau melakukan bazar atau kolaborasi dengan pihak lain dan regenerasi dalam artian kepengurusan itu juga tentu butuh support ya, misalnya Betul. juga untuk keberlanjutan. Betul, Bukan hanya saat ini dan selesai tetapi berlanjut, orang tahu oh ya begini-begini. Nah, Ted, kalau dengan kondisi saat ini dengan potensi yang dimiliki adik-adik kita sebenarnya apa sih yang perlu disampaikan juga buat adik-adik kita nih yang punya hobi, yang punya ingin jadi cita-cita juga bisa menjadi pemain basket terkenal atau yang bisa sampai masuk jadi timnas dan lain-lain? Ya, jadi untuk adik-adik tetap semangat latihan saja. Untuk ke jenjang berikutnya itu sudah ada jalannya nanti, Mbak. Seperti Butuh itu. proses lah. Ya, butuh proses. Oke, jadi tetap semangat. Nah, Siap. kalau orang tua nih, orang tua atau pihak sekolah juga apa yang mau disampaikan? Kalau untuk orang tua dan pihak sekolah, intinya kami selalu ada untuk anak-anak mereka di lapangan, Mbak. Oke. Nah, Om Ted ini termasuk untuk tadi ya alat misalnya bola, kemudian untuk kan itu butuh apa ya kayak operasional setiap ini juga termasuk yang melatih itu gimana? Hanya swadaya begitu saja atau gimana? Jadi untuk dalam hal pembinaan ini sampai sekarang ini gratis. Gratis, kita tidak pungut. Tidak pungut biaya ya? Tidak pungut biaya dari adik-adik ini. Oke. Cuma itu kembali lagi kita mandiri ya, kita swadaya. Swadaya lagi. Iya termasuk ya itu tadi ya pengurus yang melatih jadi ya Siap. swadaya Ya, saja. Tapi melihat semangatnya adik-adik. Oke. Jadi tiap hari itu ada latihan ya? Om Tiap Ted? hari ya. Tiap sore itu ya? Tiap sore sampai hari Jumat kita hari game. Jadi itu nanti senior itu bisa. Oh, yang untuk melatih semua. Om Ted, kalau bicara pengalaman nih dari mulai awal-awal basket juga dan ketua komunitas basket Tarantula Kings ini seorang polisi. Iya, beliau ini pengabdi negara. Oke, Kak Teddy, pengalaman dari main basket sampai sekarang melihat adik-adik kita ini gimana nih? Merasa apa gitu dari diri sendiri, passionnya seperti apa? Jadi sebelum jadi polisi saya tentunya juga main basket. Iya, iya. Jadi saya dari kecil sudah di situ, mungkin Mbak tahu lah karena Mbak juga saksi sejarah gitu. Iya, ya. Dari SMP kami sudah main basket di situ sampai lulus sekolah dan jadi polisi masih ada di situ juga. Jadi kami tahu betul perkembangan anak-anak ini, perkembangan klub ini kami tahu betul itu. Dan perkembangan cabang basket di Kabupaten Biak Siap. Numfor. Ya, betul. Terus berbicara perkembangan basket di Kabupaten Biak Numfor, Pak. Jadi di Biak Numfor sendiri ini ada beberapa klub basket. Ya. Tapi yang jadi masalah dan kendala, klub-klub basket ini belum punya rumah atau payung begitu, Mbak. Dalam hal ini kami perbasi. Ya. Sementara kemarin terbentuk dan sudah dibekukan. Seandainya kalau kami di Biak sudah ada rumah, klub-klub sudah ada rumah, Betul. mungkin dalam memajukan basket di Biak itu sangat bagus, Mbak. Artinya dalam hal legalitas coach, legalitas wasit. Betul. Karena yang jadi kendala sekarang kalau kita keluar bertanding keluar ditanya legalitas coach. Iya, betul. Sedangkan kami di Sekarang Biak, kan itu harus ada kompetensinya ya. sedangkan kami di Biak kan belum ada wadah untuk itu, Mbak. Jadi besar sekali harapan kami untuk Induk organisasi Iya. yang ada nih ya. ada rumah untuk para klub-klub di Biak ini, Mbak. Begitu, Mbak. Oke, kira-kira. jadi memang sebenarnya bukan hanya satu, tetapi ada beberapa, hanya saja ya seperti Iya. tadi kendalanya yang dihadapi seperti itu. Baik, Kak Ted, ini yang terakhir apa yang mau disampaikan bahwasannya semua yang ada di kepengurusan juga ini multitasking, banyak
hampir semua profesi ada. Iya, betul. Ini Pak Polisi, Macam-macam. macam-macam ya, ada macam-macam lah ya. Ya, ada TNI, ada yang pengusaha, manajer maskapai, ada juga apa namanya ya pedagang, ya swasta dan lain-lain ya. Oke, baik, terakhir apa nih yang mau disampaikan buat semua yang mengikuti dan menyimak yang kita obrolkan di saat ini? Tentunya mungkin mengawali dari podcast ini, artinya ke depan semoga kita sama-sama memajukan basket di Biak. Artinya kita bergandengan tangan, komitmen ya. Ya, komitmen bersama untuk memajukan basket. Sudah banyak contoh Mbak, ada prestasi yang kita raih untuk saat ini. Harapannya basket di Biak bisa berkembang lebih baik lagi. Itu saja sih Mbak. Oke, tidak jalan di tempat. Betul. Tapi terus berkembang. Kalau tahun ini kita mampu mencetuskan atau mengorbitkan Yakob, nama lengkapnya Jakob ya. Yakob anak pelajar Yakob Sondiwe. Iya, itu anak SMA YPK 2 Biak sampai campnya ikut double camp di Amerika. Betul. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa banyak lagi ya. Yakob lainnya, mungkin 1 atau 2, dan itu tentu membanggakan bukan keluarga besarnya aja atau daerah asalnya ataupun Tarantula Kings, tapi Kabupaten Biak Numfor, Papua malah betul. Luar biasa, tembus sampai ke sana dan Indonesia pastinya. Siap. Semoga banyak anak-anak Biak lagi. Baik. Sukses ya Katet untuk Tarantula Kings yang multitasking, tetap komitmen dan konsisten. Kita tunggu gebrakan lagi. Baik, kayaknya konon ada lagi nih kayaknya ya. Rencana. Penasaran toh. Jadi tenang. Jadi anak-anak Biak nih yang jago main punya hobi main basket, tiap sore ada tuh di lapangan basket. Mandala. Oke, Mandala Biak. Katet, makasih ya. Biasa-biasa ada salam apa itu? Enggak ada ya, Tarantula? Tidak ada. Oke. Salam ini aja, bom basket aja. Oke, terima kasih Syawika Semasa. Sampai jumpa.